Ini hanya ritual. Ritual apa? Ritual kok nggak pakai baju sih? Ih! Ritual apaan? Ritual karena mereka kepingin segera punya Apa-apaan? Alah, Bapak alasan aja ritual apa? Oh, jadi begini ternyata yang diomongin tetangga itu semua benar ya? Udah, kamu diam aja. Pak. Dengarkan. Kamu ingin berhasil nggak? Saya takut istri Bapak. Istri saya ke pasar. Enggak, mereka di pasar. Oh ya udah. Dengarkan. Kamu diam aja. Seperti ini, Pak. Udah. Tolong Kamu diam aja. Udah. Udah. Kamu diam aja. Siang itu, aku pulang dari belanja. Aku mendengar suara wanita dalam kamar belakang. Dan aku mencoba melihat apa yang sebenarnya terjadi. Saya nggak apa-apa, Bu. Bapak gimana ini? Lihat kamu kok nggak pakai baju? Bu, ini Apa? Ini apa? Bu. Ini apa, Bu, Pak? Ini apa? bentar. Mencoba mengetahui aktivitas apa yang terjadi di dalam kamar itu. Aku lebih penasaran. Aku mendengar suara suamiku menyuruh pasiennya lepas baju. Aku marah. Suamiku bilang, ternyata ini yang selama ini ia lakukan. Ini saya nggak apa-apa. Nggak apa-apa apanya? Ini hanya ritual. Ritual apa? Ritual kok nggak pakai baju sih? Ih! Ritual apaan? Ritual karena mereka kepingin segera punya Apa-apaan? Alah, Bapak alasan aja ritual apa? Oh, jadi begini ternyata yang diomongin tetangga itu semua benar ya? Hah? Enggak. Bapak jadi dukun jago ya, Pak? Hah? Dan sekarang aku kabur dari rumah. Bu, mau kemana, Bu? Bu, Pergi, Pak. jangan, Bu. Jangan pergi, Bu. Aku mau pergi aja, Pak. Bu, jangan pergi, Bu. Pemirsa, pada episode kali ini kami akan mengangkat sebuah pengakuan dari seorang wanita yang bernama Retno. Keharmonisan keluarga Retno harus terusik manakala suaminya terjerumus pada aliran-aliran aneh. Sampai pada suatu hari dia dihadapkan pada sebuah kenyataan pahit yang menyebabkan dia harus mempertaruhkan keutuhan rumah tangganya. Bagaimana kisah Retno? Kita akan ikuti kisahnya dalam pengakuan terlarang.com. Aku Retno. Aku sudah cukup lama menikah dengan Mas Indra. Mas Indra itu orangnya baik dan penyayang. Awal-awal menikah, aku tahu kalau Mas Indra itu suka ikutan aliran kepercayaan yang aneh-aneh. Ibu. Tehnya diminum. Iya. Kok masih hangat tuh? Saya minum, Bu, ya. Iya. Dia sering sekali menyendiri sambil membaca buku-buku. Aku sendiri nggak pernah tahu itu buku apa. Pak tadi habis baca apa sih? Oh, tadi nih,
Oh, itu kan buku mengenai masalah obat-obatan. Bapak kan jualan obat. Oh, Kirain buku apa gitu. iya. Hari ini nggak kerja, Pak? Ya kerja dong. Bentar lagi apa berangkat? Kalau aku mendekat, pasti Mas Indro menutup bukunya. Apa, Bu? Badan tuh kok rasanya nggak enak ya, Pak? Ya enak kenapa? Demam, Pak. Sampai suatu hari, Mas Indro bilang padaku, bisa menyembuhkan orang sakit. Awalnya sih, aku nggak percaya. Bagaimana dia bisa menyembuhkan orang kalau dia sendiri saja nggak pernah sekolah kedokteran. Bapak yang bodoh aja, emang Bapak bisa nyembuhin? Jelas bisa dong, Bu. Emang Bapak sekolah kedokteran? Ah, nyembuhin. Bu, Bapak ini memang tidak sekolah kedokteran. Tapi Bapak itu bisa nyembuhin. Karena Bapak dulu sekolah ikuti pendidikan ritual. Ikut tenaga dalam. Opo. Ya, itu mah kalau ibu hanya cuman sakit ini itu mudah. Tapi dengan tenangnya dia menjelaskan kalau selama ini dia ikutan aliran tenaga dalam agar bisa menyembuhkan orang yang sakit. Aku tetap tidak percaya kalau nggak ada buktinya. Kebetulan saat itu aku sedang sakit dan gak enak badan. Tiba-tiba Mas Indro mencoba menyembuhkan penyakitku. Dan aku juga percaya kalau suamiku meyakinkan juga kalau bisa menyembuhkan rasa sakit ini. Hingga suatu hari, aku mendengar salah seorang tetanggaku. Tetanggaku bilang kalau suamiku itu nggak beres. Jeng, lagi bersih-bersih ya. Dia mau kemana sih? Mau kerja? Oh, Pak Jeng, kemarin saya lihat Pak Hendro jalan sama perempuan lain. yang bener Jeng ini. Masa ndak percaya? Saya lihat sendiri loh sama mata kepala saya. Dia bilang pernah memergoki suamiku jalan dengan wanita lain. Itu kupikir orang ini gak suka dengan rumah tanggaku juga. Pak, Pak, Apa? Bapak tuh dari mana aja pulang sampai jam segini? Lama-lama aku jadi ikut terpengaruh. Apalagi belakangan ini suamiku mulai berubah. Dandannya terlihat aneh. Sikapnya juga mulai berubah. Saya itu barusan diminta tolong dengan orang-orang untuk menjaga penyakitnya dia. Bapak kok ditanyain marah-marah sih? Lagian sekarang ini Bapak Iya pulang. udahlah, kamu gak ikut campurin masalah ini. Bu, yang penting ibu di rumah semua kebutuhan ibu saya cukupi. Gak bisa begitu dong Pak, aku kan istrimu. Iya, tapi istri nggak boleh seperti itu. Aku kan mau tahu kamu kemana aja, ngapain aja di luar sana. Kamu nggak perlu tahu. Dia menjadi seorang yang dingin. Tapi sebagai seorang istri aku juga berhak tahu. Aku dibilang istri yang cerewet dan gak sabaran. Tanyain malah marah-marah sih Pak. Kamu nggak perlu tahu pokoknya itu. Yang penting kebutuhan ibu apa di rumah tak cukupi. Mana bisa begitu? Aku istri. Asal betul. Mas Indro bilang aku gak perlu tahu apa pekerjaannya selama ini. Yang penting kebutuhanku dan Mira tercukupi. Di beberapa hari yang lalu,
aku kedatangan seorang wanita dengan beberapa orang. Dia marah-marah minta pertanggungjawaban suamiku. Pak, mana janji-janjimu, Pak? Hah? Saya ini sudah habis-habisan. Sabar, Bu, sabar. Saya nggak mau tahu itu. Rasa curiga mampu menggerakkan orang untuk melakukan apa saja demi sebuah pembuktian. Lalu apakah yang akan terjadi pada Retno selanjutnya? Tetap ikuti kisah.